Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 3 RRI. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Sore. Dan pendengar, untuk mengantisipasi puncak kasus COVID-19, maka kita diminta untuk segera melengkapi diri dengan vaksinasi booster dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini juga menjadi topik yang akan dibahas dalam talk show siaran bersama dengan Dr. Reza yang akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini. Ini dia selengkapnya siaran bersama dengan Dr. Reza. Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Pak Syahril. Selamat sore, Mbak Dini. Selamat sore, Dr. Reza dan Sobat Sehat semuanya. Dan juga tentunya ada Dr. Reza Brota Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Sore, Dr. Reza. Mbak Andini, Dr. Syahril, semua sobat sehat. Semoga Pak Syahril dan juga Dr. Reza serta semua sobat sehat ya, walaupun kemarin kita habis liburan Idul Adha, tapi masih semangat tentunya di hari Senin ini ya pastinya. Dan sobat sehat, di talk show sore ini juga dapat kamu simak melalui live Instagram @radiokesehatan, di Instagram @kemenkes_RI, serta disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, serta di live Instagramnya @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Bagi sobat sehat yang ingin bergabung bertanya seputaran topik, bisa SMS ataupun WhatsApp di 0811 874 1919 atau di mention langsung Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Sebagai pembuka, saya ke Pak Syahril terlebih dahulu. Pak Syahril, mungkin boleh sedikit diceritakan juga sebetulnya seperti apa situasi penularan COVID-19 secara global maupun di Indonesia pada saat ini. Silakan Pak Syahril. Terima kasih Mbak Andini, Dr. Reza, dan kawan-kawan sobat sehat semua. Jadi pandemi ini kan belum berakhir. Jadi ciri khas atau alamiahnya virus itu melakukan transformasi, berubah bentuk, ya, melakukan mutasi, ya. Nah, jadi dia akan selalu bermutasi yang sampai saat ini semua orang belum bisa memprediksikan kapan dia berakhir. Ya, dulu kita nggak menyangka setelah Delta ada Omikron. Omikron ada BA4, BA2, BA1, dan sekarang ada BA4, bahkan BA5. Dan belum selesai ini sudah ada informasi ada BA257 lah gitu istilah katanya. Nah, artinya apa? Dalam kondisi begini, maka virus ini ciri khasnya kalau dilihat pengalaman kita yang lalu, kalau ada subvarian baru biasanya meningkat kasusnya, ya, meningkat. Tentu saja ini juga seiring mungkin kelonggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut. Tapi ini juga terjadi di banyak negara ya. Jadi subvarian BA4, BA5 ini sudah mengenai seluruh dunia juga, tapi beberapa negara itu sudah turun kasusnya. Seperti halnya di Amerika, di Inggris, kemudian di Portugal dia sudah menurun. Mereka menyebutnya adalah sudah lewat gelombang 5. Tapi beberapa negara belum, termasuk kita. Kita ini belum mencapai puncaknya. Nah, sehingga dengan begini kita harus menyadari bahwasanya ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Nah, tugas kita adalah bagaimana sih membuat strategi agar walaupun ada kenaikan kasus, kita tidak banyak yang sakit berat, tidak perlu harus di rumah sakit, dan juga kita menekan angka kematian. Itu Mbak ya, jadi terjadi di negara-negara yang lain. Oke, baik. Kemudian Dr. Reza, dengan situasi kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahril, bagaimana kemudian kaitannya dengan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah? Apakah PPKM ini masih terus berlangsung, Dr. Reza? Sobat Sehat, Healthiers, para pendengar RRI, ya memang tentunya yang ada dibuatnya kebijakan, yakni PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini selalu disesuaikan dengan kondisi COVID-19 di tingkat internasional dan di nasional. Nah, terkait dengan kebijakan, ini memang masih terus
berlangsung ya hingga sekarang ini. Dan ini akan dilakukan secara berkala monitoringnya. Bahkan pemerintah ini pasti akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menetapkan level PPKM di tiap wilayah. Karena kan memang sebenarnya kita bisa melihat dalam sejak berlakunya PPKM ini ya, sejak tahun lalu ini benar-benar terbukti efektif nih untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi memang saat ini kembali diperpanjang. PPKM di seluruh wilayah Indonesia ini sejak 5 Juli lalu sampai 1 Agustus 2022 nanti ini masih terus berlaku ya. Karena keputusan tersebut ini juga kan tercantum ya dalam Inmendagri, tepatnya nomor 33 dan nomor 34 tahun 2022 tentang PPKM di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Nah, di situ memang sudah ditetapkan nih PPKM level 2 dan level 1, kemudian peraturannya sudah tertata ya, sudah tertulis dengan baik, kemudian juga adanya pengoptimalan dalam posko penanganan COVID-19 yang ada di tingkat desa dan tingkat kelurahan. Tujuannya apa? Tentunya kembali lagi untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, ya karena kita sudah beraktivitas kembali, maka harus disesuaikan dengan level PPKM di wilayah kita. Ya, terkait dengan aktivitas masyarakatnya, dari mulai kegiatan perkantoran, belajar mengajar, perbelanjaan, tempat ibadah, gitu ya, semuanya diatur dalam Inpres tersebut. Nah, terkait dengan kapasitas masyarakat sendiri, kalau dia berada dalam level PPKM 1, maka aktivitasnya bisa dioptimalkan hingga penuh, yakni sampai 100%. Tapi tentunya evaluasi dan monitoring ini kan dilakukan secara berkala. Kalau ditemukan lagi nih kasus kembali meningkat, misalnya ya, amit-amit nih, maka tentunya masyarakat juga harus menyadari bahwa ada konsekuensinya. Kasus meningkat, aktivitas masyarakat dan kegiatannya tentu perlu dilakukan pengetatan kembali. Begitupun dengan mobilitasnya, gitu ya. Makanya nanti akan ada evaluasi berkala ini untuk meminimalisir potensi penularan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Jadi Sobat Sehat ya, siapa yang bilang PPKM udah nggak ada, masih tetap diberlakukan, bahkan diperpanjang, Dokter Raisa ya. Jadi kita tetap untuk mematuhi memang aturan yang sudah diterapkan di setiap daerah. Salah satu antisipasi prediksi puncak kasus COVID-19 ini adalah dengan percepatan vaksinasi booster oleh pemerintah. Seperti apa percepatan vaksinasi ini, terutama untuk bisa mengejar cakupan daerah-daerah di luar Jawa, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi buat Sobat Sehat semua, kita menyadari penuh bahwasanya vaksinasi ini adalah bagian dari kebutuhan kita agar kita terhindar dari beratnya sakit COVID maupun juga melindungi masyarakat secara keseluruhan. Nah, memang cakupan kita kan hampir 25% ya, booster terutama ya, Dr. Esa ya, 25%, berarti masih kurang 25% untuk mencapai target 50% yang distandarkan WHO. Nah, ini perlu percepatan ini ya. Jadi kita tidak lagi perlu berdebat tentang pentingnya, perlunya, tentang vaksin. Tapi sekarang ayo sama-sama untuk menyelamatkan bangsa ini dengan vaksinasi. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Esa juga, kita melakukan percepatan untuk meningkatkan cakupan. Dengan cara apa? Tadi, kita akan membuat suatu persyaratan dalam perjalanan ya. Kemudian dalam persyaratan untuk pertemuan-pertemuan yang berskala besar, gitu kan? Ini bukan menjadi suatu kewajiban pemaksaan kepada masyarakat, tapi justru untuk melindungi, bukan hanya melindungi dia, tapi kita perlu dong melindungi masyarakat kita di area publik. Contohnya di kendaraan publik itu kan perlu dilindungi mereka di sana. Kemudian di pertemuan-pertemuan yang berskala besar juga harus kita lindungi untuk masyarakat kita, termasuk nanti masuk ke tempat mall, hotel, dan sebagainya. Itu adalah upaya untuk meningkatkan cakupan. Nah, tentu saja harapannya akan tercapai itu
50% ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kita akan memenuhi persyaratan dari WHO, termasuk di luar negeri. Termasuk di luar Jawa, kita pun begitu ya. Bagaimana sentra vaksinasi ini dapat kita tingkatkan dengan berbagai unsur kepentingan atau stakeholder, TNI, Polri, kemudian swasta, BUMN, perbankan, universitas, dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak, upaya-upaya yang harus kita lakukan, baik di luar Jawa maupun di dalam Jawa dan Bali. Oke. Tampaknya ada gangguan sinyal. Ini Mbak Andini, koneksinya kurang baik tampaknya, Dokter Syahril. Apa kita berdua dulu aja, Mbak Risa? Nggak apa-apa. Berdua dulu aja ya. Oke, lanjut aja. Oke, baik. Tentunya selain dengan vaksinasi lengkap dan juga booster nih, Sobat Sehat, healthier semuanya ya, memang yang paling penting untuk antisipasi terjadinya lonjakan kasus kan protokol kesehatan. Nah, terkait protokol kesehatan sendiri di Indonesia ini kita perlu memperketat kembali nih ya. Soalnya kalau kita pantau nih dari Satgas Penanganan COVID-19, yakni dari kepatuhan protokol kesehatan ya, ini ternyata dimonitor per 3 Juli 2022 yang lalu, dari total 1.474 kelurahan desa, ini ada 35,5% yang punya kepatuhannya itu rendah dalam memakai masker. Ya, kemudian 22% itu memiliki kepatuhan rendah dalam menjaga jarak gitu. Nah, jadi ini sangat turun ya, karena kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ternyata sangat jauh berbeda. Tahun lalu tuh mungkin kita ada sekitar 70% hingga 98% nih yang punya kepatuhan yang baik gitu terhadap protokol kesehatan. Jadi ya tentunya ini harus kita perkuat kembali agar target capaian Dokter Reza, mungkin ya, banyak masyarakat bertanya ini, kenapa sih kita ini kok kalau kepatuhan kedisiplinan itu nggak susah, terus apa upaya harus kita lakukan? Karena ini kan tujuannya baik kan buat masyarakat, tapi lagi-lagi ada ke tingkat patuhnya tadi kan masker. Gimana? Betul, memang ya kalau kita perhatikan apa yang menyelamatkan Indonesia dalam pandemi ini selama ini sehingga kondisi cukup terkontrol adalah kolaborasi yang baik antara protokol kesehatan dengan vaksinasi yang dilakukan. Jadi kita semua harus kembali lagi nih kepada protokol kesehatan yang baik. Jadi meskipun sekarang tampaknya penyakitnya sudah menurun ya, tapi kemudian sekarang kita lihat mulai meningkat kembali. Nah, kita perketat kembali deh supaya kita sama melindungi ya. Begitu ya, Pak Syaril. Dr. Reza, kalau tadi kita berbicara masalah tingkat kepatuhan atau disiplin, kalau menurut saya mungkin ada dua ya yang perlu kita edukasi ulang. Yang pertama, meningkatkan komunikasi publik kita semua yang punya stakeholder ini pada masyarakat. Jangan-jangan komunikasi kita ini ada handicapnya atau terjadi suatu hambatan-hambatan yang tidak begitu sampai kepada masyarakat. Sehingga mereka ini tidak begitu jelas. Apalagi kalau sebagian dengan media sosial kan banyak lagi nih seliwuran-seliwuran hoak-hoak yang menyebabkan orang tingkat kepercayaan turun. Betul. Yang kedua kita akan menggerakkan yang disebut dengan budaya paternalistik ya. Bagaimanapun kan negara kita masih taat lah atau katakanlah nurut sama para pemimpin, para ulama ya, tokoh masyarakat, pemimpin. Nah, saatnya kepada mereka ini kan sudah dihimbau nih oleh Bapak Presiden untuk ikut memberikan kontribusi bagaimana vaksin ini ditingkatkan. Yang kedua, protokol kesehatan juga diketatkan. Menurut saya gitu ya. Mudah-mudahan ini. Iya, setuju sekali. Dr. Reza dan juga Pak Syahril, mohon maaf saya sempat terpental keluar sepertinya. Ya, nggak apa-apa. Silakan, tadi kita jadi ngobrol-ngobrol soal prokes juga penting lagi ya untuk diterapkan.
Oke, baik. Terima kasih loh Dokter Isa dan juga Pak Syahril ya. Walaupun saya sempat keluar, tapi diskusinya masih terus berlanjut. Nah, tadi mungkin saya sempat mendengar juga membahas seputaran protokol kesehatan yang memang terus tetap diterapkan. Apalagi kemarin ya Dokter Isa dan juga Pak Syahril, kita habis merayakan Idul Adha, mungkin banyak yang pulang ke kampung halaman, ketemu sama orang-orang tersayang, itu boleh untuk merayakan tapi tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Mungkin saya boleh ke Pak Syahril kembali nih. Pak Syahril, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk lebih antisipasi di minggu-minggu ini? Terlebih lagi disampaikan minggu kedua sampai dengan ketiga bulan Juli, ini merupakan waktu yang kembali lagi sekolah tatap muka setelah liburan atau setelah kemarin peringatan Idul Adha bersama keluarga besar, Pak Syahril. Betul. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juli ini waktu-waktu banyak orang bertanya-tanya dan menunggu-nunggu gitu ya, Dokter Esa ya. Satu sisi ada informasi akan terjadi kenaikan kasus ya sampai 20 ribuan per harinya. Satu sisi sekolah akan masuk kembali dan sebagainya ya. Nah ini kan suatu prediksi yang diperkirakan dalam hitungan para epidemiolog maupun pengalaman dari kita yang lalu ataupun negara yang luar. Tetapi prediksi itu kan kita sudah melakukan strategi untuk mengendalikannya. Contoh, ini akan 20 ribu loh per hari di minggu kedua dan ketiga ini. Ternyata tidak sampai, bahkan hari ini pun masih 2 ribuan ya, 2.300, 400. Kita bersyukur, bukan berarti prediksi kita salah, tapi kita bersyukur pengendalian kita bagus saat itu gitu loh. Artinya tuh kita bersyukur dan mudah-mudahan memang tidak sampai 20 ribu. Apalagi angka kematian kita ya Dokter Esa ya tidak terlalu tinggi, bahkan hitungannya hanya beberapa orang termasuk hospitalisasi. Memang untuk Jakarta, Banten dan Jawa Barat ini memang agak tinggi nih. Jadi warning kepada teman-teman di Jawa Barat, apalagi DKI maupun Banten, tiga aglomerasi ini menjadi catatan kita harus super ketat dan betul-betul kita meningkatkan kewaspadaan bersama ya. Tapi bukan berarti provinsi yang lain juga harus terang-terang, tapi juga semua sama lah ya. Tapi tiga ini harus ketat. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian kita sudah ada beberapa pertanyaan, ini sepertinya yang masuk baik untuk Dokter Esa dan juga Pak Syahril, mungkin ini seputaran vaksin terlebih dahulu, karena ternyata memang masih banyak masyarakat kita yang belum melaksanakan vaksin booster. Ada pertanyaan Dokter Reisa, untuk vaksin booster apakah mereknya boleh kita pilih sesuai dengan yang kita mau atau sudah ada aturannya? Dokter Reisa, silakan. Oke, untuk booster tentunya pertama kita tidak perlu milih-milih merek ya. Dan ini semuanya juga disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di daerah. Dan nanti ketersediaan itu pun disesuaikan dengan apa yang sudah kita penuhi dalam vaksinasi lengkap. Nanti akan ada mix and match-nya. Misalnya yang vaksin lengkapnya, yakni vaksin pertama dan kedua itu Sinovac, ya nanti akan disesuaikan yang tersedia di daerah itu apa. Apakah nanti menggunakan Pfizer atau AstraZeneca gitu ya, atau yang lainnya. Nah, jadi nggak perlu mikirin mereknya ya. Yang penting datang aja booster ya, disuntik, karena biarkan tenaga kesehatannya nanti yang berpikir ya, menentukan apa yang nanti bisa disesuaikan boosternya. Begitupun kalau misalnya boosternya yang pertama yang sudah seharusnya ada tapi tidak ada, nah kalau sudah lewat dalam waktu 6 bulan nanti akan disesuaikan dengan yang tersedia juga. Jadi konsultasi aja langsung ke sentra-sentra vaksinasi ya, dan fasilitas kesehatan terdekat ya, segeralah booster ya, gitu. Oke, baik. Semoga bisa terjawab Sobat Sehat ya. Kemudian Pak Syahril, ini juga ada pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk. Pak Syahril, menuju kepada puncak gelombang yang mungkin akan diperkirakan di akhir Juli pada tahun ini, Pak Syahril, apakah pemerintah sudah mempersiapkan seperti ketersediaan rumah sakit, termasuk oksigen? Jangan sampai ini kejadian-kejadian seperti gelombang sebelumnya, ini membuat masyarakat ini akhirnya sulit untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pengobatan. Pak Syahril, silakan. Terima kasih.
Jadi kewaspadaan kita dulu ya. Jadi kewaspadaan betul-betul diingatkan kita semua tadi protokol kesehatan sama vaksinasi. Kemudian apa sih kesiapan kita? Yang pertama kita sudah menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri ya. Contohnya di Wisma Atlet ya. Kemudian di beberapa tempat yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dulu sebelum corona kan juga berfungsi bagus ya. Nah, saat itu sudah siap mereka itu ya, sudah disiapkan. Kemudian kalau di tingkat rumah sakit, Bapak Menteri Kesehatan juga sudah membuat edaran nih, agar seluruh rumah sakit sudah menyiapkan kapasitas 10-30% dari tempat tidurnya untuk dipakai atau dicadangkan untuk vaksin. Untuk pasien BA4 maupun BA5 ini. Obat-obat insya Allah cukup, maupun alat pelindung diri juga sudah disiapkan. Dan tentu saja satu lagi upaya kita bagaimana seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar melakukan tracing maupun testing agar kita lebih tahu betul secara real berapa sih pasien yang positif agar kita bisa isolasi. Karena dengan isolasi dia tidak akan menulari orang lain. Terima kasih. Oke, baik. Semoga bisa terjawab Sobat Sehat ya. Dan terakhir mungkin pertanyaan Dr. Reza tadi juga mungkin karena sempat terputus ya. Ada yang bertanya seputaran aturan perjalanan dalam dan juga luar negeri. Apakah sekarang kita sudah mulai dimudahkan nih Dr. Reza untuk bisa jalan-jalan atau traveling kembali ke luar negeri maupun di dalam negeri yang dekat-dekat? Dr. Reza silakan. Ya, ini waktunya untuk berlibur sebenarnya ya. Tentunya kita juga sudah belajar ya selama pandemi ini bagaimana sih caranya menjaga diri supaya tetap aman tapi tetap produktif. Ya, tentunya ini berkaitan dengan apa yang dikeluarkan yakni surat edaran yang mengatur perjalanan dalam negeri nih. Dan ini ada di nomor 21 tahun 2022 yang sudah berlakunya yang nanti berlakunya pada tanggal 17 Juli. Ya, nanti baru berlaku pada tanggal 17 Juli. Gimana aturannya? Pokoknya intinya bagi yang sudah booster itu nggak perlu lagi ada tes-tes, mau antigen atau PCR. Makanya lebih baik booster sebelum melakukan perjalanan, ya kan? Tapi kalau misalnya baru vaksin 2 dosis lengkap, terus harus melakukan perjalanan, wajib melampirkan hasil negatif rapid test antigen yang berlakunya 1 kali 24 jam atau PCR yang berlakunya 3 kali 24 jam. Nah, gimana yang baru vaksin dosis pertama? Nah, wajib PCR, nggak bisa pakai antigen, ya. Wajib melampirkan hasil negatif PCR yang berlakunya 3 kali 24 jam. Nah, tapi buat yang belum atau tidak bisa divaksinasi karena kondisi kesehatan khusus, bukan karena nggak mau, ya. Ini wajib menunjukkan hasil PCR-nya negatif yang berlakunya 3 kali 24 jam dan surat keterangan dari dokter dari rumah sakit pemerintah. Ya, yang menyatakan bahwa dia nggak bisa divaksin. Tapi kalau untuk anak-anak yang usianya 6-17 tahun, ya ini nggak diwajibkan juga testing antigen atau PCR kalau vaksinnya sudah dosis lengkap, yakni sebanyak 2 dosis. Tapi kalau untuk yang di bawah 6 tahun, kan belum bisa vaksinasi gitu ya, maka nggak perlu ikutin aturan itu tadi. Yang penting wajib ada pendamping perjalanan yang mengikuti ketentuan. Begitu. Tapi kalau misalnya pengen ke luar negeri gitu ya, ternyata berdasarkan SE-nya nomor 22 tahun 2022 yang berlakunya juga nanti ya tanggal 17 Juli nanti, bagi WNI usia 18 tahun ke atas wajib vaksin booster sebagai syarat keberangkatan. Ya, jadi nggak boleh yang baru sekali atau 2 kali nggak bisa. Ya, kecuali lagi-lagi bagi yang memiliki kondisi kesehatan khusus sehingga belum bisa divaksin, maka wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, ya, gitu. Oke, baik. Nah, itu dia. Boleh nambahin dikit nggak? Iya, Pak Syahril? Boleh nambahin dikit? Boleh? Silakan, Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Reza, izin melengkapi ya, Dr. Reza. Jadi booster ini tujuannya kan untuk antibodi seseorang itu, dan itu baru terbentuk 1-2 minggu ya. Jadi jangan sampai besok berangkat baru booster hari ini gitu loh.
Jadi betul-betul ada satu jarak. Dan sekali lagi booster ini bukan hanya sekedar syarat, tapi memang terbentuk dia pada saat perjalanan dia sudah lebih aman gitu loh. Kira-kira begitu ya. Ya, setuju. Oke, baik. Semoga bisa menjadi salah satu jawaban untuk teman-teman yang akan berlibur, Sobat Sehat ya. Jadi boleh liburan tapi tetap patuh terhadap aturan dan juga protokol kesehatan. Sebagai penutup, Pak Syahril mungkin singkat saja pesan sehat yang bisa disampaikan kepada Sobat Sehat semua. Silakan Pak Syahril. Ya, terima kasih. Jadi tetap kita kondisi jangan panik ya. Kemudian kita selalu waspada. Dengan peningkatan kasus, ditingkatkan kewaspadaannya, ditingkatkan protokol kesehatannya, dan segera untuk menggerakkan vaksinasi dimanapun kita berada untuk sobat-sobat lebih sehat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pesan sehat dari Dr. Raisa. Silakan, Dokter. Oke, singkat saja ya para pendengar semuanya, Sobat Sehat, apa yang sudah disampaikan Pak Syahril tadi, saya juga ingin menyampaikan ulang nih arahan Pak Presiden Jokowi, ya tepatnya pada saat peringatan Idul Adha 10 Juli yang lalu ya. Ingat COVID ini masih ada, oleh sebab itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, saat ini dihimbau menggunakan masker ya, jadi ini masih merupakan keharusan, terutama di kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi ya. Nah, perlu dipahami bersama bahwa perubahan peraturan, perubahan himbauan tentunya merupakan hal yang wajar karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada dalam lingkungan kita. Jadi, yuk mari tingkatkan kembali kewaspadaan dan kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan dan jangan lupa segera lakukan vaksinasi booster. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Raisa dan Sobat Sehat, demikian tadi perbincangan kita mengenai topik antisipasi puncak kasus COVID-19, segera lengkapi diri dengan vaksinasi booster dan tetap jaga protokol kesehatan. Bersama dengan kedua narasumber saya yang luar biasa sekali, Dr. Muhammad Syahril SPP MPH, juru bicara Kementerian Kesehatan, juga Dr. Raisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Syahril dan juga Dr. Raisa atas waktunya dan mohon maaf tadi sempat terputus di tengah jalan, Sobat Sehat ya. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemkes 1500567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun sosial media di Instagramnya nanti di @kemenkes_ri dan @radiokesehatan. Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan juga melalui RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Saatnya saya Adiri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib